dibaca seorang muslim ketika melihat hilal Sya'ban. Ini ada doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca setiap awal bulan ketika melihat hilal. Nah, siapa yang hafal doanya? Allahumma ahillahu alaiha bil yamini wal imani was salamati wal islami wa Allah. Ahsan, Masya Allah. Nanti ya hadiahnya minta. Ya, antum catat tuh. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil yumni au bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka. Kita tuh nggak akan selamat dalam hidup ini kalau bukan karena Allah yang memberikan keselamatan. Keselamatan seorang muslim itu dengan senantiasa meminta kepada pemberi selamat. Ketika seorang naik kendaraan, dia sebut nama Allah. Dia minta keselamatan kepada Allah. Ketika masuk awal bulan, yang kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di hari-hari ke depan, maka kita mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil yumni au bil amni wal iman. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keberuntungan, yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal islam. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan nilai-nilai Islam itu ada pada diri kita. Karena ada orang yang pagi harinya muslim, sore harinya kafir. Wa yumsi kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sore harinya sedang ikut kajian mungkin dia. Pagi harinya sudah murtad. Kalau bukan karena Allah yang menyelamatkan kita, nggak bakal kita selamat. Lalu ada sebuah ungkapan tauhid yang sejatinya sejak awal Allahumma itu menunjukkan bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kita berbicara dengan hilal. Kita ngomong sama itu bulan sabit. Rabbi wa rabbuka Allah. Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Karena ada sebagian manusia yang sampai hari ini masih menghambakan kepada benda-benda dan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, Anda berbahagia sekali bisa sampai ke Ma'had apa namanya? Ma'had An-Nur. Sepertinya Ma'had ini walaupun gelap gulita tetap bercahaya. Mau dicoba Ustaz? An-Nur jamaah. Subhanallah. Entah apa yang ingin Anda sampaikan. Tapi yang jelas Anda ingin mengingatkan kita semua bahwa ilmu yang dipelajari itu bukan untuk berbangga-bangga. Semua ayat, semua hadis yang berkaitan dengan fadilah menuntut ilmu, itu kalau ilmu tersebut diamalkan dengan ikhlas. Nggak ada gunanya hafal Quran kalau nggak diamalkan. Hadis yang menjelaskan bahwasanya ada orang tua kelak yang mendapatkan pakaian yang begitu berharganya, diberi mahkota yang kalau seluruh isi bumi ini digunakan untuk membayar itu mahkota, nggak akan bisa. Lalu orang ini bertanya, bima kusitu. Aku dikasih ini karena apa? Bi'ahdi waladikal Qur'an. Atau bi'ahdi waladikumal Qur'an. Karena anakmu hafal Qur'an. Tapi itu Quran dihafal dan diamalkan. Kalau tidak, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu
dapat menjadi hujjah yang menolong dan membelamu pada hari kiamat, atau sebaliknya dia akan menuntut dan menggugat. Maka ana berharap kita semua yang sudah lama belajar, amalkan ilmu tersebut. Kenapa tadi ana tanya tanggal berapa? Kalau kita tahu hari ini tanggal 1 Sya'ban, maka kita akan sadar dengan amalan yang harus kita kerjakan malam ini, besok, dan selanjutnya. Tapi kalau kita tahunya tanggal 19, ya nggak ada hubungannya dengan ibadah kita. Ada satu hal yang memprihatinkan dari kita yang udah belajar. Terkadang kita hafal dalil, kita mendengarkan kajian, kita pulang membawa ilmu tersebut, tapi ternyata ilmu itu tidak berubah menjadi sikap dan amalan. Ada kakak kelas ana di Madinah dulu, rahimahullah. Dia namanya sama dengan nama ana, Syafiq bin Fauzi Bawazir rahimahullahu ta'ala. Dia pernah ketemu dengan salah satu ustaz dari Indonesia. Ustadz ini dan murid-muridnya mengatakan, kita nggak banyak dalilnya Ustadz, tapi kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui. Disitulah fadilahnya ilmu. Tatkala manusia dibangkitkan pada hari kiamat, dan Rasul SAW mengatakan, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'. Di mana telapak kaki manusia tidak akan bergeser sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Nah, sebutkan. Tentang umurnya, dihabiskan buat apa? Bismillah, tenang, tahu insya Allah. Kalau sudah tenang, umurnya tahu, yang lainnya tahu insya Allah. Tarik nafasnya, Pak. Tarik nafasnya dulu. Yang kedua, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya, dari mana dan kemana. Yang terakhir, yang berkaitan dengan tema kita, tentang ilmunya. Apa pertanyaan tentang ilmu? Nah, kasih hadiah nanti ya, separuh tapi. An ilmihi mada amila bihi. Akan ditanya tentang ilmunya, dipakai buat apa gitu? Apa dipakai buat gaya-gayaan aja, atau diamalkan? Maka persiapkan jawaban untuk 4 pertanyaan tadi yang berkaitan dengan ilmu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekali duduk, beliau itu bisa beristighfar 100 kali. Beliau mengatakan, Rabbighfirli, sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, 100 kali. Kita ngamalin itu enggak? Padahal beliau, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Dan beliau memerintahkan, kemudian beliau mencontohkan alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru, fa inni atubu ilallah wa astaghfiruhu fil yawm akthar min 70 marrah. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar bin Khattab, di situ ada Utsman bin Affan, di situ ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga.
Beliau mengatakan kepada mereka, wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar. Aku, kata Nabi SAW, dalam sehari itu bertobat dan beristighfar lebih dari 70 kali. Dan sebagian sahabat menghitung 1 kali duduk beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Kita amalin itu enggak? Kadang-kala ilmu itu hanya buat gaya-gayaan buat kita. Tapi di bulan Sya'ban, apa rencana antum? Usamah ibn Zaid ibn Harithah, hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Dia tanya, "Ya Rasulullah, aku nggak pernah ngelihat engkau puasa di bulan-bulan yang sebelumnya seperti puasamu di bulan Sya'ban. Ada apa? Engkau kok banyak sekali puasanya?" Bahkan Aisyah dan istri Nabi yang lainnya radhiyallahu taala anhunna mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah. Beliau puasa di Sya'ban itu full semuanya. Di riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Sedikit yang beliau nggak puasa, mungkin 2 hari, 3 hari, atau sehari beliau nggak puasa. Kita punya rencana kayak gitu nggak? Maka kita perlu mengingatkan umat Islam. Tapi kita mengingatkan diri kita sendiri. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Usama bin Zaid? Dzaka syahrun yaghfalu anhu aktsarun nas. Ini bulan Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan atau banyak orang lalai dengan bulan ini. Kebanyakan orang lalai. Baina Rajab wa Ramadan. Posisi bulan Sya'ban ini kejepit antara bulan Rajab. Orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam, mereka sangat memuliakan bulan Rajab. Khususnya kabilah Mudhar, sampai dikatakan Rajab Mudhar. Kalau sudah masuk bulan Rajab, panah-panah mereka itu ujungnya dilepasin. Tombaknya seperti itu. Demi mengagungkan bulan Rajab. Nggak ada perang di bulan Rajab. Dan bulan Ramadan yang kita tahu semua, keagungan bulan Ramadan. Akhirnya bulan kejepit ini dilupakan oleh manusia. Padahal turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan 1 tahun, amalan sejak Ramadan. Nah, habis Ramadan apa? Kok lupa antum? Habis Ramadan antum? Iya. Habis Ramadan apa? Apa? Habis Ramadan? Hah? Hari Raya? Sahih. Ya, habis Ramadan Syawal. Habis Syawal apa? Ya, Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah. Lanjut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. Masya Allah, ambil hadiahnya nanti dari mereka. Tuh amalan sejak Ramadan baru diangkat kapan? Sya'ban. Loh, kok jadi amplop? Mana tadi? Ana ada buku, tolong diambil tadi dari mobil ya bukunya. Nah,
Nanti sama bukunya kalau udah datang bukunya. Jadi amalan itu ada yang diangkat. Nah, Muhammad Al-Fattah, Abu Naba, tolong diambilkan buku di mobil ya. Ada nggak orangnya? Ada Ustaz Fattah. Nah, sampai mana kita? Amalan itu ada yang diangkat harian, ada yang diangkat pekanan, hari Senin sama Kamis. Ada yang diangkat tahunan. Kapan diangkatnya? Bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku puasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong antum punya rencana yang matang di bulan Sya'ban, mumpung baru masuk 1 Sya'ban. Orang kalau tidak punya rencana, maka dia tidak ada target yang dia kejar. Umpamanya, insya Allah Ustaz, kalau gitu anak akan puasa 20 hari di bulan Sya'ban. Oke, insya Allah Ustaz, Senin Kemis. Loh, Senin Kemis 1 bulan cuma 8 hari. Rencana 20 hari, tapi puasanya Senin Kemis. Tercapai nggak targetnya? Ya nggak tercapai. Kalau 20 hari ya sudah direncanakan. 20 hari, anak mau puasa pokoknya tiap pekan 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Ahad liburan. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jamaah, ini bulan diangkatnya amalan. Tatkala seorang muslim tahu dengan fadilah, paling tidak dia semangat untuk mengamalkan. Dan orang tatkala berpuasa, dia bisa mengamalkan banyak sekali amalan yang lainnya. Karena ketaatan itu melahirkan ketaatan. Baca Quran. Jadi Ramadan yang sudah tinggal 1 bulan itu, persiapannya seharusnya di bulan. Nah, Masya Allah. Siapa tadi yang dapat hadiah pertama? Yang pertama. Pertama tadi. Oke, kirimkan hadiah. Nah, yang kedua. Mana yang dapat hadiah tadi? Barakallahu fikum. Yang ketiga. Nah, bukan beliau tadi. Ada satu lagi. Oke, beliau tadi ya. Nah, belakangnya. Tadi yang separuh mana? Antum. Ada yang mau dikembalikan? Ada lagi? Belum. Jadi ketaatan itu melahirkan ketaatan. Kenapa Nabi SAW ingin diangkat amalannya dalam kondisi berpuasa? Ada banyak ketaatan yang diamalkan orang yang puasa. Baca Quran. Afan, barusan anak ingin nyampaikan bahwasanya persiapan Ramadan itu dimulai dari Rajab. Makanya para ulama mengatakan syahrul Rajab, syahrul zar'. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk panen. Apa yang akan disirami di bulan Sya'ban kalau Rajab belum nanam? Orang kalau mau nanam sawit, apa yang dilakukan? Siapa yang punya kebun sawit sini? Nah, yang mempersiapkan lahannya, jangan tebang-tebang hutan. Mempersiapkan lahannya dipersiapkan. Kalau masih banyak ilalang, maka ilalang itu dibersihkan. Mungkin dibakar, mungkin. Yang penting lahan itu harus bersih. Kalau dia mau nanam padi, ada tahapan-tahapan yang harus dia lakukan. Nggak bisa dia menanam tanpa membersihkan lahan.
Kalaupun dia tanam, maka hasilnya tidak maksimal. Panennya nanti nggak maksimal. Dan ternyata lahan untuk menanam itu adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Ada yang bakar-bakar. Allah itu nggak ngelihat kepada rupa kalian, karena rupa itu kita bisa milih. Antum bisa milih, lihat, ya Allah, kok gelap anaknya. Ngelihat temennya putih, dia gelap. Kemudian dia ngelihat kepada bapak dan ibunya. Ya Allah, kok anak dapat bapak ibu kayak gini? Nggak bisa milih, jamaah. Maka Allah nggak ngelihat kepada rupa kalian. Wala ila amwalikum. Allah juga nggak ngelihat kepada harta kalian. Kalian pakai jam apa? Kalian pakai baju merek apa? Mobil apa yang kalian kendarai? Apa kereta kalian? Bagaimana rumah kalian? Bagaimana sandal kalian? Innallaha la yanzur ila amwalikum. Allah nggak ngelihat kepada harta kalian. Tuh orang-orang kafir hartanya lebih banyak. Berapa banyak di antara mereka yang rupanya lebih ganteng daripada kita. Tapi Allah nggak ngelihat ke sana. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Yang Allah lihat hati kalian. Makanya bulan Rajab itu bulan membersihkan hati untuk kita tanami kebaikan-kebaikan di sana. Dan Allah melihat kepada amalan. Maka setelah kita tanam di bulan Sya'ban nih, mulai kita pupuk. Baca Quran. Yang kemarin di bulan Rajab, one day one juz. Bulan Sya'ban berapa? Anak kepingin hatam bulan Sya'ban ini insyaallah 2 kali. Rencanakan. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala diriwayatkan bahwa beliau di bulan Ramadan hatam 60 kali. Imam. Mana mungkin Ustaz? Kita kalau melihat berkahnya waktu orang dulu, subhanallah, waktu mereka berkah. Sama 24 jam juga seperti kita, tapi waktu kita nggak berkah. Oke anak, kalau gitu Ustaz mau merencanakan Ramadan anak mau hatam 5 kali, Sya'ban anak mau hatam 2 kali. Bismillah. 1 juz itu berapa lembar? 10. Berarti antum harus baca 20 lembar. Halaman apa lembar? Kalau sehari 2 juz 20 lembar. Udah lapar mereka nih Ustaz. Kalau sudah salah-salah gini 20 lembar. Dicicil. Jadi kalau ingin membuat sebuah perencanaan itu nggak bisa kita satu duduk langsung baca, nggak, cicil. Berarti habis subuh, Anda baca 2 lembar habis subuh. Habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis syak 2 lembar. Dapat 10 lembar. Sholat malam anak 10 lembar. Direncanakan. Sholatnya ditambah. Kita biasa sholat, ini bulan diangkatnya amalannya. Anak biasanya 17 rakaat Ustaz. Insyaallah mulai besok anak 40 rakaat. Betul. Tetap wajibnya jangan ditambah-tambah. Jangan Masjid An-Nur insyaallah sholat subuh 7 rakaat. 40 rakaat. Ini minimal lah kita bicarakan. Berarti 17 tambah rawatib 12. Berapa jadinya? 29. Tambah sholat malam 11. Jadi 40. Jadi 40. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu khairu mawdu'. Faman syaa falyukthir wa man syaa falyuqil." Barang siapa yang ingin banyak salat itu sebaik-baiknya ibadah yang Allah letakkan. Barang siapa yang ingin salatnya banyak silahkan. Kita kalau baca bagaimana para salafus soleh jamaah ya. Ada yang sehari salat 300 rakaat. 300 rakaat. Kok bisa Ustaz? Kenapa kita nggak pernah bisa? Ingat,
Dosa melahirkan dosa. Tatkala ada seorang datang kepada Hasan al-Basri mengatakan, ya Imam, ya Aba Sa'id, aku ini persiapkan air wudhu, aku kepingin sholat malam, tapi kenapa aku nggak bisa? Selalu bangunnya adzan. Kenapa fulan bisa? Kenapa fulan bisa? Kenapa aku nggak bisa? Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dibelenggu dengan dosa-dosa, sehingga berat kita melakukan ketaatan. Mungkin anak kepingin sholat 11 rakaat, habis isya anak 6 rakaat lah, sisanya sebelum subuh. Dicicil, tapi direncanakan. Itu kalau bicara sholatnya tadi. Belum antum mau sholat duha. Tapi ingat, jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan, akhirnya cuma 2 hari. Insyaallah 40 rakaat. Besok sama lusa, habis gitu gak sholat lagi jamaah. Jangan. Karena khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Tapi Sya'ban jangan sedikit. Niatkan antum bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Sodakohnya ditambahin. Kemudian memberi buka. Insyaallah Masjid An-Nur akan mengadakan buka bersama tiap hari Sya'ban. Ya. Insyaallah loh, ini Ustaz janji nih. Insyaallah ada buka bersama tiap hari. Oh tuh, yang ya gitu loh jamaah. Jadi ketika antum tahu di Masjid An-Nur ini ada buka bersama, antum kirim ke sini. Jangan nunggu Ramadan. Sepakat kalau. Nah, wasaimun maafi badi. Iya, insya Allah donaturnya banyak. Tapi tadi ketika antum mau cari pahala puasa, antum kirim makanan. Ana bisa kirim buat 2 orang saja. Kirim. Nggak harus kita ngasih buka bersama itu untuk 10 orang, enggak. Ana cuma mampu 1 orang, kirim ke pondok. Ustaz, buat 1 orang Ustaz. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Ya, itu bicara sodakohnya, ya, ngajinya ditambah, sholatnya ditambah, zikirnya ditambah, zikirnya ditambah. Karena dalam semua ibadah, siapa yang paling mulia? Nabi alaihissalatu wassalam pernah ditanya, siapakah mujahid yang paling mulia? Siapakah orang puasa yang paling mulia? Siapa jemaah haji yang paling mulia? Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Gak usah banyak-banyak, tapi diamalkan. Hadir. Insyaallah. Tapi Anda mau kasih hadiah buat yang paling tua. Yang umur 80 ada. 85, 75, 75, 70, 70, Masya Allah. Kasihkan ke yang 70. Nah, mungkin ada lagi yang 70. Ini buat santri bentar lagi. Berapa? Ada 70 lagi. Kasih belakang 70. Taib 70. Kita mau kasih yang paling jauh. Binjai. Datang mau kajian ya? Masya Allah, kasihkan aja. Mana? Medan. Datang mau kajian antum. Masya Allah. Kirimkan. Takengon. Ada berapa Takengon? Iya, nggak apa-apa. Ada berapa orang Takengon? Hah? 11 orang. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masya Allah.
Ya, siapa wakilnya? Kasihkan tangan. Ada lagi? Dari mana? Oh, 70. Kasih yang 70 juga. Yang 70 itu belakang tuh, kasih. Alhamdulillah. Nah, baik, ana mau kasih hadiah buat yang bisa jawab dari santri. Doa kalau ngelihat hilal. Tadi udah dengar doa. Nah, yang santri. Kenapa? Oh ya. Medan masih lebih dekat dari Takengon. Yang Medan. Udah tadi dapat hadiah belum? Itu tuh. Takengon tadi 11 orang kan? Nah, nanti gantian baca yang Takengon. Loh iya, bukunya habis dibaca, biar dibaca sama yang lainnya. Baik, santri tadi. Doa melihat hilal. Oke. Doa naik kendaraan. Yang santri, yang bukan santri jangan angkat tangan. Mau jadi santri dulu. Nah, doa naik kendaraan. Tadi disampaikan, ilmu itu buat diamalin. Nah, fadhal. Terus baca bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baik. Doa minta akhlaknya diperbaiki. Santri, jangan ada yang angkat tangan lagi itu. Doa supaya akhlaknya yang baik, jadi akhlak yang baik. Nah, sebutkan santri lagi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ayo, ini soalnya tambah ringan. Mana? Oke, sebutkan, bismillah. Berdiri yang keras biar dengar ustadznya. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, udah Abdurrahman bin Auf tadi, Sa'id bin Zaid, terus ada bin Abi Waqqas. Siapa bin Abi Waqqas? Namanya kayak Sa'id. Sa'ad, Masya Allah, dibantuin orang banyak kan tuh. Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus oke, kita kasih yang apa jemaah. Yang mau ngelengkapi. Mana tadi yang angkat tangan di sini? Oke, lengkapin. Zubair bin Awam. Jangan tolak-toleh, nanti bagi fulusnya nanti kalau tolak-toleh. Zubair bin Awam, betul. Bin Ubaidillah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Satu lagi. Nggak apa-apa, tanya temennya, nggak apa. Kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa, bener. Tolha, Masya Allah, bagi-bagi antum. Karena kerja kelompok dia itu. Taib, yang terakhir, doa ini buat jamaah, bukan buat santri tadi. Tadi nggak bisa jawab mereka. Doa minta supaya diperbaiki akhlaknya. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Barakallahu fiik. Itu jamaah yang bisa Anda sampaikan, semoga bermanfaat.